Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama kami ucapkan selamat datang di PKPRI Kabupaten Pandeglang yang begini. Mungkin suasananya sepi, senyap, ya. Beda dengan di Provinsi Jambi, barangkali hingar-bingar dan sebagainya. Kedua, sambutan dari Bapak Ketua Dikopinda Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Koordinasi Koperasi UMKM dan Perindak. Kemudian juga kami persilakan dari Pak Ketua PKPRI Provinsi Jambi untuk memaparkan yang pertama maksud tujuan ke sini, ya, sekalipun tadi dalam bahasanya studi banding. Apa yang dibandingkan kami tidak bisa dibandingkan, mungkin artinya terlalu jauh kami dibandingkan dengan Jambi, ya. Ya, tidak apa-apa, mungkin sekali lagi ini sharing saja, ya. Nah, kemudian nanti ada paparan tentang profil PKPRI Pandeglang yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua PKPRI Pandeglang. Kemudian penutup dan doa. Dan terakhir kita ramah tamah, ya. Kami sudah menyiapkan, ya, sekedar jamuan. Dan selanjutnya marilah kita simak kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dikopinda Kabupaten Pandeglang, Bapak Dr. Andes Haji Cecep Gunawan. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di Dikopinda Pandeglang itu karena memiliki Lapenkop, setelah kami diklat pada waktu itu banyak kegiatan-kegiatan dari setiap koperasi-koperasi, yaitu kegiatan pelatihan atau diklat atau PAD, PPD, dan termasuk koperasi diklat akuntansi. Kami dengan PKPRI itu bekerja sama, sehingga PKPRI dalam anggaran rumah tangganya membuat setiap ada yang diklat akuntansi itu akan diberi sumbangan 4 juta rupiah, dan PKPRI akan menyumbang kepada anggota KPRI-nya itu 3 juta jika itu diklatnya PAD atau dasar-dasar perkoperasian. Bapak Ibu, memang aktivitas Dekopin di Kabupaten Pandeglang lebih banyak kepada kegiatan diklat dan merayakan hari koperasi, itu lebih banyaknya. Tetapi alhamdulillah bangga dengan PKPRI Kabupaten Pandeglang ini, walaupun jumlah anggotanya mulai berkurang karena ada yang keluar, ada yang koperasinya bubar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu masih eksis dan alhamdulillah berjalan. Tentunya ada beberapa unggulan usaha yang dilaksanakan oleh Pak KPRI dengan bersama dengan anggotanya, itu adalah diantaranya tentang SPBU dan penginapan. Kami atas nama Dekopin juga sering menghadiri kegiatan rapat-rapat atau ATAT setiap kegiatan PKPRI atau KPRI dan koperasi-koperasi di lapangan. Saya kira demikian, Bapak Ibu, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan yang dalam ini diwakili oleh Bapak Haji Dingin Herdiansyah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi sekunder yang berbadan hukum kabupaten ini, yang pertama adalah PKPRI. Sini. Yang kedua ada koperasi sekunder yang menghimpun menaungi koperasi wanita, namanya Koperasi Hayatun Nisa. Dua-duanya alhamdulillah aktif kalau koperasi sekundernya. Di Pandeglang ini ada 72 Pak Haji Kamil. Dalam data itu ada 72. Dan menurut data ODS yang aktif itu 68. Tidak aktifnya 4. Nanti ada data COVID. Bagi kami Dinas Koperasi ini bukan membanggakan karena kami berada di luar PKPRI.
Ini kami berada di jajaran pemerintahan. Bapak Ibu, insya Allah tepat untuk studi banding, studi tiru, dan belajar ke PKPRI Kabupaten Pandeglang. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di sini, dan mudah-mudahan nanti bisa timbal baliknya juga PKPRI Kabupaten Pandeglang mendapat ilmu juga dari PKPRI Provinsi Jambi. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita dengarkan bersama sambutan selanjutnya, yaitu dari Bapak Haji Kemas mewakili dari PKPRI Provinsi Jambi. Untuk beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian jajaran pengurus, wakil ketua, mohon berdiri, Bapak Azharuddin SPDI. Kemudian sekretaris Bapak Insinyur Zainul Arifin NEC. Wakil sekretaris Bapak Insinyur Tatang Melawan. Kemudian ketua pengawas PKP Jambi Bapak Dr. Andes Mahmud M.E. Assalamualaikum. Kemudian bendahara Ibu Paria. Saya melihat PKPRI Kabupaten Pandeglang ini, waktu saya masuk tadi dengan pantauan, saya terkejut, saya Pak, betul-betul saya terkejut. Itu begitu. Itu saya mau tanya tadi kan, asetnya. Terus saya tanya Pak Kadis, ini pemerintah punya pinjaman atau aset daripada PKPRI? Rupanya ini aset PKPRI. Juga ada Wisma, saya tanya tadi. Memang ini salah satu pelajaran bagi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan PKPRI Kabupaten Pandeglang yang akan disampaikan oleh Ketua PKPRI Kabupaten Pandeglang, Bapak Haji Kabir MSI. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Pandeglang. Inilah kabupaten yang ada di ujung Pulau Jawa ya. Dan kami mempunyai satwa yang sangat langka ya di dunia, yaitu adanya di ujung pulau, di ujung barat Bapak Ibu sekalian, yaitu badak. Selanjutnya sekretaris 1 Pak Haji Juhaidi, ini sekretaris ya, dan wakil sekretaris ya Pak Haji Baik, ini wakil sekretaris pengurus KPRI ya, sama. Selanjutnya bendahara berhalangan hadir ya karena sakit Bapak sekalian, karena itu mudah-mudahan beliau segera disembuhkan ya. Dan tadi pagi-pagi ini orang Padang ya. Selanjutnya anggota pengawas Pak Haji Solihuddin ya. Pengawas Pak Haji Jenal. Ini adalah Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKPRI Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang berlokasi di Jalan Raya Labuan, kilometer 3, Pasar Maja Pandeglang, didirikan pada tanggal 14 November 1963, menjadi PKPRI terbaik di Provinsi Banten yang dikelola secara amanah, profesional, inovatif dan modern
untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ini adalah visi kami, dan misinya ini ada 6 Bapak sekalian ya. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada anggota. Kedua, memberdayakan anggota agar lebih produktif, mandiri, dan daya saing. Ketiga, memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan anggota. 4, mengelola operasi secara profesional dan modern. 5, mengembangkan jenis usaha yang memperhatikan peluang ekonomi masyarakat. Dan keenam adalah membuka lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat. Organisasi dan manajemen. Profil koperasi, nama koperasi ya PKPRI Kabupaten Pandeglang, badan hukum, alamat, NPWP, situ, SIU, TDP, dan NIK. Ya, lanjut, susunan pengurus dan pengawas masa bakti 2020-2024. Tadi saya sebutkan ya, ini foto-foto ini karyawan. Untuk pusat kita mempunyai 3 karyawan, laki-laki 1, 2 perempuan. Wisma dan aula yang mengelola ini sekalian ya, ada 5 orang ya. Kita mempunyai 25 kamar sekalian, mempunyai 3 aula. Ini aula yang di atas dan di bawah juga ada yang dipakai sedang kegiatan, bisa disewakan sekalian ya. Kebetulan di parkiran penuh, ada yang menggunakan aula kami ya di bawah. Dan biayanya itu kalau sewa aula untuk resepsi itu 5.300.000 sekalian, untuk rapat 1 hari itu 3.300.000. Nah, itu untuk aula yang di bawah. Yang di sini 2,5 juta untuk sekalian ya. SPBU Panimbang, kebetulan Bapak sekalian kami PKPRI Kabupaten Pandeglang mempunyai 2 SPBU ya. SPBU Panimbang jumlah karyawannya 13 orang, laki-laki semua. 4 SPBU Cibaliung, kita mempunyai 17 karyawan ya, jumlah karyawan semuanya 38 orang. Selanjutnya keanggotaan Bapak sekalian, yang aktif 36 KPRI, kurang aktif 5 KPRI, tidak aktif 4 KPRI, beku 5 KPRI, jumlahnya 50 KPRI. Jadi kita mempunyai anggota itu 50 KPRI, itu kategori ada 4 sekalian. Tadi kalau di Jambi katanya bagi KPRI yang tidak aktif tidak diajak RAT sekalian. Permodalan usaha dan keuangan ya, ini simpanan pokok anggota itu 1 juta selama menjadi anggota. Kedua, simpanan wajib anggota 10.000 per orang. Jadi KPRI mempunyai anggota misalnya 100, jadi berkewajiban iuran ke PKPRI itu 10.000 per orang ya. Kita mempunyai anggota kurang lebih 8.000 ya. Berarti untuk simpanan wajib itu 8.000 kali 10 ya, berarti 80 juta ya. Ini Bapak sekalian, simpanan pokok 48 juta, wajib 10 miliar, simpanan wajib khusus 500 jutaan, pemumpukan modal 267 juta, cadangan 1 miliar, SAU 795 juta rupiah. Mas sekalian, ini SAU kami ya, tahu. Oh, ini modal luar ya. Hutang ke GKP ya betul 110 juta rupiah. Simpanan gedung, dana perlayar sekalian, simpanan sukarela anggota, titipan dan dana lainnya 9 miliar. Simpanan SPBU 496 jutaan, simpanan SPBU Cibaliung 3 miliar 600 jutaan, simpanan penyertaan Wisma Aula itu 1,7 miliar ya. Ini adalah perbandingan modal sendiri dan modal luar 3 tahun terakhir. Bapak sekalian bisa dilihat kegiatan usaha. Yang pertama Bapak sekalian yaitu usaha simpan pinjam. Kami di dalam surat izin ya, masih ada usaha simpan pinjam, dan sekarang Bapak sekalian perlu diketahui bahwa PKPRI sudah mengubah ADART menjadi PKPRI Syariah ya. Ini adalah kegiatan pelayanan kami ya. Ada unit GSP yang di kantor pusat di sini, ada Wisma, ada unit aula yang di bawah, dan ada juga toko sekalian ya. Terus juga SPBU ini yang di Cibaliung, dan ini juga ada yang di Panimbang ya. Ini usaha-usaha kami. Ini adalah jumlah pendapatan sekalian tahun 2022
kurang lebih yaitu 6.200.000.000 ya. Ini adalah perbandingan pendapatan 3 tahun terakhir Bapak sekalian untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 dan jumlah beban atau pembiayaan ya untuk tahun 2022 Bapak sekalian untuk bidang organisasi 600 jutaan, biaya operasional 1,2 miliar 34.380 rupiah. Tahun 2022 ini juga alhamdulillah ada kenaikan sekalian kurang lebih 795.136.846 rupiah. Ini perbandingannya sekalian tahun 2020, 2021, 2022. Ini adalah anggota organisasi kami ya PKPRI yang pertama menjadi anggota GKP Provinsi Banten, menjadi anggota Iswana Migas Provinsi Banten karena kita ada SPBU ya. 3 kantor jasa audit ya Andika Provinsi Jawa Barat karena setiap tahun kita diaudit sekalian ya. Dan keempat Pemda Kabupaten Pandeglang, 5 PARI Kabupaten Pandeglang karena kita punya Wisma Bapak sekalian, dan keenam Kadin Kabupaten Pandeglang. Sekilas layang pandang keberadaan PKP Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kaitan dengan PKP di Pandeglang, kami dipersilakan. Dan apabila ada kekurangan ya pada penyampaian ini, saya mohon maaf ya. Kita buka sesi tanya jawab. Tadi ada di antara Bapak dan Ibu para pengurus PKPRI yang ingin ditanyakan. Di sini ada pakar-pakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, yang saya hormati Bapak Ketua. Langsung saja mungkin saya izinkan saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai di sini simpan pinjamnya sudah syariah Pak ya. Nah mohon penjelasan penerapannya gimana, terus apakah harus merubah anggaran dasar karena aturan yang ada kita diharuskan merubah anggaran dasar menjadi koperasi syariah. Yang pertama yaitu kaitan dengan persyaratan pendirian SPBU. Ini ada pakarnya karena beliau yang mendirikan awal SPBU untuk di PKPRI. Silakan Pak Haji, jadi kaitan dengan pendirian SPBU. Kebetulan ini saya di PKPRI mungkin pengurus yang paling lama, dan ketika saya masuk tahun 98 di sini belum ada SPBU ya. Kemudian pengurus yang lama ingin merencanakan bagaimana membuat SPBU. Ya saya sekedar ikut-ikut saja karena waktu itu jabatannya sebagai pengawas gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah dipaparkan, pemodal SPBU itu adalah sebagian besar dari anggota. 2 SPBU yang kita miliki itu berbeda asetnya, berbeda modalnya, penyertaannya berbeda. Yang pertama SPBU Panibang itu didirikan tahun 98, dan dulu modalnya saya ingat persis itu menghabiskan 1,7 miliar di luar dari tanah. Pak konsultasi dengan Pertamina yang ada di sana. Kalau di sini Tanjung Derem, terus ada lagi nanti yang Iswana Migas yang nanti mengatur berapa kuota yang bisa dikirimkan ke situ. Nah pertama saya rasa kalau dijamin mungkin perizinan pemerintah daerah tidak terlalu sulit ya. KPRI Syariah. Jadi kita sebelum merubah dari konvensional ke syariah, Pak, kita semua pengurus dan pengawas kita belajar dulu Pak, karena waktu itu kita berkonsultasi dengan lembaga yang Bogor ya, kita ikut diklat dulu Pak, jadi kita ikut Pak, ikut dulu di diklat pemahaman kaitan dengan bagaimana pengelolaan konvensional ke syariah Pak. Setelah pengurus pengawas PKPRI kita dengan pemahaman, kita juga mengundang narasumber Pak untuk memberikan pencerahan kepada
PKPRI Pak, tidak semuanya. Pada saat ini kita undang juga pemahaman bagaimana pengelolaan koperasi konvensional ke syariah. Jadi kita semacam pelajaran dulu Pak, tidak langsung kita merubah antara kasar dan rumah tangga. Setelah kita paham ya, dan itu sangat diperlukan sekali, maka kita baru mengusulkan kaitan dengan perubahan anggaran dasar Pak. Jadi anggaran dasar kita harus dirubah, itu persyaratannya cukup luar biasa. Kita juga dari pengajuan kaitan dengan perubahan anggaran dasar memang persyaratan cukup luar biasa, terutama itu Dewan Syariah Pak. Karena untuk mempunyai sertifikat Dewan Syariah itu keputusannya dari pusat ya, dari MUI pusat ya. Kita juga pada saat itu kesulitan sekali, tetapi alhamdulillah ada kebijakan yang agak melonggarkan ya. Bisa kita mengambil dari pengurus MUI setempat Pak, yang persyaratannya tidak menyalahi aturan kaitan dengan koperasi. Alhamdulillah pada saat itu baru kita bisa mengusulkan Pak, dan alhamdulillah kita sekarang ini mencoba merintis kaitan dengan persyaratannya tidak menyalahi aturan kaitan dengan koperasi. Alhamdulillah pada saat itu baru kita bisa mengusulkan Pak, dan alhamdulillah kita sekarang ini mencoba merintis kaitan dengan kaitan dengan apa hubungan antara PKPRI dengan dinas Pak, ini cukup bagus, kira-kira ada sinergisitas kaitan dengan adanya pelatihan seperti akuntansi tadi Pak. Ini penyelenggaranya apa, PKPRI atau dinas Pak? Ini mungkin karena kami mau belajar dari sini. Terkait dengan adanya berbagai unit usaha di PKPRI ini, apakah ada manajer Pak? Menjawab nanti yang lain juga bisa menambahkan. Hubungan PKPRI dengan dinas ini sangat harmonis gitu Pak ya. Jadi kami Bapak Ibu sekalian dengan dinas koperasi, memang dinas koperasi sebagai pembina kita ya Pak ya, dan juga dengan Dekopinda ya juga pembina Pak. Jadi kami di PKPRI, KPRI itu yang bertanggung jawab ya kegiatan yang ada di koperasi itu adalah dinas koperasi dan juga Dekopinda Pak. Jadi kami alhamdulillah kalau ada kegiatan seperti ini ya, supaya kegiatan yang diketahui oleh pemerintah, maka kami mengundang dari kepala dinas koperasi Pak, dan juga tadi sebagai pembina dari Dekopinda juga sama Pak ya. Jadi, di Dekopinda ini ada bagian-bagian Pak, di antaranya adalah bagian diklat. Jadi kami di Dekopinda Kabupaten Bandung mempunyai Lapen Popda Pak, lembaga pendidikan perkoperasian. Jadi di Dekopinda itu ada paket diklat Pak, ada diklat akuntansi, ada diklat perkoperasian, yang ada PAG 1, PAG 2 dan sebagainya Pak. Jadi yang di PKPR itu memberikan support biaya untuk anggota PKPRI yang menyediakan diklat Pak. Jadi untuk misalnya KPRI Pak Carmat akan menyediakan diklat perkoperasian dengan seharian, tinggal melapor kepada kita. Kalau kaitan dengan akuntansi kita support 4 juta. Kalau perkoperasian untuk peningkatan pengetahuan ya itu hanya 3 juta Pak. Jadi kiat-kiat penggalangan dana sekalian, memang kendalanya biasanya kalau anggota belum percaya kepada kita Pak ya, biasanya sangat sulit sekali. Tetapi kalau kita organisasinya sehat, pengurusnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada ya, dan juga rapat diselenggarakan tepat waktu. Jadi apabila kita ada program kerja yang ditawarkan kepada anggota, kalau anggota sudah sudah percaya itu gampang Pak. Yang penting kepercayaan dulu ya anggota kepada kita, dan kita secara transparan setiap laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kita sampaikan kepada anggota. SPBU di unit Wisma kita ada manajer Pak yang bertanggung jawab ya. Jadi kita sebagai pengurus dan pengawas PKPRI hanya 1 bulan sekali kita stop off name Pak. Setiap akhir bulan kita baru ke lapangan, atau di pertengahan kita ya kami tanyakan
resiko ini sudah otomatis ditampilkan dari pinjam. Kalau iya, berapa persentasenya atau berdasarkan jumlah yang dipinjam oleh anggota? Kaitan dengan asuransi ini atau istilah keren asuransi, tetapi kami jaminan pinjaman Pak namanya ya. Jadi tadi untuk menghindari resiko piutang buku. Jadi di dalam rapat anggota Bapak sekalian kita menyampaikan kepada anggota bahwa ada beberapa atau masuk suaranya lagi tadi ya kiat-kiat kaitan dengan menanggung resiko piutang buku ini. Jadi kita bisa menyisihkan keuntungan ya dari pendapatan 1 tahun Pak. Jadi misalnya kita mendapatkan 1 tahun ya sahur itu misalnya 100 juta. Jadi kita meminta kesepakatan kepada anggota berapa untuk menyisihkan dana risiko Pak. Alhamdulillah pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bersama buat saudara kita dari Provinsi Jambi. Ya kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Sholihin. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.